Ini grup A, Aslam sama Arifin. Grup B, Dodi sama Agung. Nah, malah jadi cerdas cermat ini. Ini dari APB. Nah, kalau ciri-ciri, nah nih ciri-ciri kambing betina birahi, apa ayo? Nah, apa Slam? Ciri-cirinya yang lain lagi. Next. Bisa. Ada yang terus. Bisa nggak kita tahu di kandang ini ada yang birahi dari jantannya? Mungkin bisa, karena kadang kalau misalnya ada yang birahi, ada ya jantan yang bengok-bengok juga dia ingin dikawin ke. Tuh. Pingin tuh. Sekarang. Nah, periode nih saiki ini periode birahi berapa lama? Enggak, maksudnya periode antara birahi 1 sama birahi yang kedua berapa lama? Ini grup A, grup B, wah ini 5 hari. Hah? 5 hari tenang wis sugih deh Mas yo. Maksudnya udah lahir apa enggak jadi, Pak? Enggak jadi. Jadi birahi toh, terus kan kita kawinkan, tapi ternyata enggak jadi nih. Berapa lama lagi dia akan birahi lagi? Hah? 1 bulan. Ini dapat jawaban dari mana itu? Seko wangsit apa seko? Hah? Nah, ini mulakno ra takon ini berarti. Kurang bertanya, jadi sesat ini. Iya. Piro gose? Main pinter. Wah, ini sekitar 21 harian, Mas. Itu makanya kalau misalnya kita ngawin ke radadi itu kita rugi ngasih pakan tok selama berapa hari tuh. Tuh, makanya kenapa kita kawinkan dengan beberapa jantan. Tuh. Nah, ada yang tahu nggak kenapa dikawinkan beberapa jantan? Selain itu? Belum tahu. Hah? Mengerti asli perdagangan. Itu karena barusan tak jelas ke. Itu aku kan tanya selain itu apa meneh? Kan tadi di tabel sana kan pejantannya banyak tuh. Apa? Hah? Nah, ini masih ini juga ya, ini masih kita juga masih mencoba pembuktian. Jadi ada jurnal mengatakan bahwa itu jurnal di manusia ya. Jadi kalau orang tapi di luar negeri nih jurnalnya itu. Kalau misalnya dikawinkan manusia ya, si wanita itu kawin dengan beberapa pejantannya itu, si laki-laki itu dia bisa beranak lebih dari 1. Ini itu ya di jurnal di penelitian sana ya. Makanya kita coba adopt ke peternakan kita. Kita kawinkan dengan beberapa jantan. Alhamdulillah kita nggak pernah ada yang lahiran single ya Mas yo. Ada 1. Cuma 1 ya. 3. Ya ini di sini kita alhamdulillah ini banyak 3-nya dibanding ya 3 sama 2 ya mungkin masih sama lah ya, udah lah itu. Jadi
Itu alasan yang jarang ada yang makainya itu di peternakan lain. Ini kembar tapi beda sama kakaknya. Dodi sama Agung. Ini aslinya kembar. Iya lah. Tapi beda. Ayo, kilo. Jono. Nggak boleh ini, nggak boleh. Dosa. Engko njaluk ngapura sih engko. Itu. Terus nah kalau apa jenengi, nah di sini kemarin ada SOP kelahiran ya, obat apa aja yang disuntikkan dan fungsi ini. Dudi. Hah? Apa Mas Aswa? Ini ora, nyetek lihat ora. Pembuat jenenge Bes. Apa obatnya? Apa Dot? 4 macam. Hah? 4 macam. 4 macam. Ya wis apa wis? Apa Sebut ke? Kalian, Pak. Hah? Kalian. 4 kuat. Di foto. Kan kuis ora oleh nyontek. Boleh nyontek. Oh. Atau gini aja wis, sing gampang. Sebelum kelahiran kemarin lihat nggak ada Mas Gusnya nyuntik? Hah? Suntik nggak kemarin Gus? Nah, Iya, jenenge rendah kan. nah saiki tak kasih tahu ya, berarti kemarin disuntik sebelum lahiran. Suntik apa iku? Penting ini penting ini. Hah? Jelas nih, ayo. Penting iki. Iya, obat penguat. Hah? Obat penguat ya, macam-macam ae. Metu kuping tekan, metu kuping kiwa. Los. Obat apa ayo? Nah, tak kasih tahu namanya obatnya Intrasin. Fungsinya buat apa? Hah? Apa fungsinya? Pasin. Kemudian. Hah? Pemulihan. Oh, urung lahir wis kon pulih. Ya, benar. Dan cepat. Jadi Intrasin itu yaitu untuk segera mengeluarkan apa jenenge kandungan itu dalamnya itu. Jadi biar selain itu juga setelah itu harapannya susunya juga langsung keluar. Itu. Jadi kalau misalnya disuntik Intrasin harapannya bisa langsung segera keluar. Tapi kemarin kita sempat 1 kali ya Mas yo. Sing iku disuntik Intrasin to Mas? Sing coklat itu, apa sing krem itu? Sapera krem itu. Itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak keluar. Jadi kalau misalnya dia udah mau lahiran itu Mas, kita lihat udah keluar lendir itu, kita suntik Intrasin. Fungsinya biar membantu dia mempercepat itu. Tuh. Nah, terus sing itu tadi SOP kelahiran, setelah lahir yang kita lakukan suntik obat-obatan, yaitu tadi apa jenenge, biodin untuk memulihkan stamina, terus apa jenenge, antibiotik juga ya Mas ya, wis disuntik juga toh, Interflock itu juga. Interflock antibiotik itu. ADE ini itu si iku apa jenenge Vitol itu ya? Pakai Vitol kemarin ya? Vitol yang biru itu loh Mas. Vitol yang biru itu vitamin ADE untuk diet, untuk kondisi tubuh. Sing obat anti sakit apa Mas jenenge? Sulfidon. Ini dodi lho sing ngerumakne kuping. Sulfidon itu jadi dia untuk biar enggak nyeri, penghilang nyeri, biar dia langsung fit lagi gitu. Terus apa meneh sing apa meneh Gus? Apa Gus? Ini asesmen iki nek ra lulus diperpanjang maganya kalau jadi camp. Base camp.
Tahu. Nah, setelah apa namanya? Setelah merah kambing itu dilapisi pakai obat apa iodin atau betadin. Nah, pertanyaan ini dia pakai apa itu? Alatnya untuk nama alatnya. Nama alatnya itu. Botolnya. Botolnya apa itu? Jangan cuman gini-gini tok ya mahasiswa. Ngono-ngono tok iki. Ya botol. Botol kecap. Botol kecap iki. Saus lah. Iki sing ijo-ijo itu loh. Ijo-ijo. Itu ono istilah iku. Ijo-ijo. Apa istilahnya? Hah? Apa Slam? Hah? Ayo. Bahasa Inggris iki istilahnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, Bu. Apa? Namanya ya wis engko coba golek ning internet. Ininya apa? Inisialnya TD. 2 suku kata T karo D. Ya, mosok mahasiswa bahasa Inggris ora ngerti ya, Bos. Sarap lulus meneh. Terus apa meneh? Apa meneh, Gus? Nah, di kita itu kita pakai pakan salah satu bahan itu pakan apa jenenge serat berprotein tinggi. Apa itu serat berprotein tinggi yang kita pakai di kandang kita ini? Hah? Yes, ampas tahu. Gitu. Harganya berapa? Harganya 1.100 per kilo. Ya. Pemberiannya berapa per ekor per hari? 5 kali. 5 kali atau 5 hari? 5 kali. Nah, 5 kali jam berapa ae? 79135. Terus dia diapain? Campur sama sentrat. Campurnya berapa banyak? Hah? Satu bak opo iki? Iku kiloannya berapa? Nek misalnya dipakai kiloan nih per ekornya jadi ini berapa? Ini kan kita ngitungnya seperempat. Ini sebenarnya kunci kita di sini, Mas. Kunci kita di ternak perah itu adalah seberapa besar, seberapa banyak pakan itu bisa kita masukkan ke dalam ruminannya si kambing-kambing ini. Nah, semakin banyak dia akan semakin banyak susunya juga kan. Nah, terus selain itu banyak pun juga kita harus dapetin yang nutrisinya yang bagus ya. Makanya kita pakai si ampas tahu itu karena dia serat, berfungsi sebagai serat dan juga sebagai protein. Nah, karena kebutuhan ruminansia itu kan ada seratnya juga tuh. Nah, terus selain itu kita pakai sentrat kan. Sentrat itu penguat. Tuh. Nah, selain itu kita pakai apa lagi? Oh, silase sama hijauan. Itu. Satu lagi apa? Yang paling penting ini. Bukan yang paling komposisinya paling kecil, tapi dia sangat penting pengaruhnya.
Nah, betul, mineral. Jadi mineral itu penting ya, kalau apalagi buat yang kambing-kambing yang lagi bunting, dia kan butuh mineral-mineral karena dia diambil juga nutrisinya untuk tubuhnya dia, untuk tempenya. Selain itu dia juga dipakai untuk untuk dirinya sendiri juga kan, terutama waktu pagi. Oke. Ya wes itu. Apalagi ada yang mau tanyain nggak? Cara memilih indukan kambing perah. Cara memilih indukan kambing perah. Nek peternakan iki kan kula dereng ngertos. Napa saking penjuale nek online kan wonten keterangane napa peternak apa sing gedha maring ting penjual indukane napa mboten? Kita ini Mas, jadi kalau misalnya yang kambing-kambing sapera, jadi ada beberapa cara ya kita mendapatkan sing bibit yang apik ya Mas yo. Kalau yang sapera itu kita biasanya nyari yang ke peternak yang besar ya, yang maksudnya yang besar tuh yang dia hidup benar-benar dari peternak perah gitu kan. Nah dari situ kan dia punya recording juga, recordingnya seperti apa, induknya dulu berapa gitu kan. Insya Allah kalau induknya sekian, insya Allah kita bisa dapetin juga anaknya ya kurang lebih segitulah, dengan catatan susu pakannya bagus gitu. Nah sekarang yang kedua ini yang jadi kunci di kita juga nih, untuk kambing Jawa Randu. Jawa Randu itu jarang ada orang yang jual yang bagus-bagus, banyakan ya infonya kurang sesuai dengan apa yang kita dapat. Nah kalau Jawa Randu kita milih dewe Mas, kita milih sendiri. Kita di sini ngapalke bentuk-bentuk ambing kira-kira seperti apa. Jadi kita setelah jalan beberapa tahun ini kita amati yang ambingnya bagus seperti apa, nanti waktu dia itu kosong, susunya kosong itu seperti apa, bentuknya itu seperti apa. Nah setelah itu barulah kita bisa dapatkan, oh bentuknya itu seperti ini yang bagus. Jadi kalau misalnya kita nyari untuk Jawa Randu ya Mas ya, yang kita cari itu kambing-kambing yang sudah laktasi 1 dan 2. Di atas itu baru kita ambil. Kenapa? Kalau laktasi 1, laktasi 2, kita bisa lihat bentuk ambingnya itu seperti apa. Itu ambing-ambingnya itu kan udah gede Mas. Kalau darah itu masih kecil, kita masih belum bisa membedakan dia nanti akan susunya bagus atau enggak, ambingnya bagus apa enggak gitu. Nah kalau udah laktasi 2-3, udah pernah nyusuin, jadi udah kelihatan. Selain itu kambing-kambing itu puncak laktasi itu juga di antara laktasi 2-3 dan seterusnya itu. Nah di antara itu berarti kan bentuk ambing insya Allah udah pasti nih seperti apa. Nah disitulah kita mencari dari pasar. Kebanyakan kita ngambil dari pasar Mas. Jadi kalau di pasar tuh harganya ya insya Allah lebih murah ya gitu, bisa ditawar gitu. Nah di peternak tadi memang dia harganya tinggi Mas, tapi karena dia punya track record kualitas kan. Tapi kalau di pasar harganya bisa murah, tapi tidak tentu kualitasnya Mas. Kadang kita, nah ini keunggulan kita milih Jawa Randu, ketika kita beli tapi ternyata tidak cocok, nggak sesuai dengan yang kita harapkan, arti susunya ternyata kecil, ya udah kita jual sebagai kambing pedaging. Nah kambing pedaging itu harganya tidak terlalu jauh Mas. Itu kalau Jawa Randu dengan harga pedaging itu per kilonya itu mungkin per ekornya mungkin harga 1,8 sampai 2 juta. Nah kita beli di sini harganya tidak terlalu selisih beda banget dibanding ketika kita beli sapera. Sapera itu paling murah itu 6 juta Mas. Kita beli sapera itu paling murah 6 juta, maksudnya dengan kualitas yang terrekord ya itu. Nah dengan harga seperti itu ya kita lebih berani lah untuk ekspresi
coba nyoba Jawa Randu gitu. Makanya di sini jenengan nanti lihat Jawa Randu itu bentuk ambingnya itu, coba lihat jenengan itu di situ. Bentuknya ono sing beda-beda loh Mas. Jenis ambingnya itu. Nah, yang di situ itu, yang itu ambingnya bentuknya lain kan, sama yang di sana yang berdiri. Ini yang di sini nih. Yang ini beda nih. Tapi beda lagi sama yang di sana itu. Yang di pojok kono itu Mas. Nah, sana itu. Jenengan nanti amatin perbedaannya itu seperti apa. Dan nanti kalau misalnya PKL udah selesai, balik sini lagi membuktikan yang bentuk ambing seperti itu susunya banyak atau enggak, datang aja. Cedak kan Mas ini. Itu. Nah, itu Mas. Jadi yang kita lihat itu secara sekilas bentuk ambingnya dulu, ketok gede. Kalau pas kosong ya, biasanya kalau di pasar itu kosong. Habis itu kita pegang Mas. Jangan jangan tergoda kalau misalnya susunya itu gede. Karena kalau susunya gede kita pegang keras, itu artinya penuh jaringan ikat. Itu susunya mati tuh, susu mati kayak gitu tuh. Itu mungkin biasanya dia udah pernah punya, tapi dia mastitis gitu. Hah? Oh. Mastitis apa? Hah? Enggak, apa mastitis itu apa? Nah, ini penyakit paling ditakuti peternak perah nih. Apa mastitis itu? Arifin, ngerti nggak? Hah? Lah iya penyakit tuh. Hah? Apa, Gung? Iya, benar. Secara ciri-ciri benar. Dia keras, dipegang sakit, gitu kan? Nah, dia itu mastitis itu radang di ambingnya dia. Kalau diperah ada darahnya, jadi susunya itu pink atau mungkin dia ada darahnya. Nanti kalau diwadahi di plastik susu itu nanti setelah dia tuh mandek berapa hari, dia akan darahnya itu akan ngumpul di bawahnya. Nggak usah berapa hari, berapa jam itu nanti darahnya itu ngumpul di sisi bagian bawah dari plastiknya itu. Nah, itu penyakit yang paling ditakuti oleh peternak perah, karena habis itu ambingnya bisa mati, nggak bisa sembuh lagi gitu. Yang paling parah sampai ambingnya tuh bisa warnanya ungu. Habis itu kan radang. Habis itu dia bisa nyebar ke tubuh, mati. Itu yang paling itu. Nah, makanya kita diobati. Obatnya itu apa? Kemarin nggak ada, alhamdulillah nggak ada ini kan ya, nggak ada praktek itu. Karena ada praktek itu berarti kita nggak bener, nggak resi atau nggak apa nih itu di situ. Nah, itu diobati dengan antibiotik yang diinjekkan intramamae. Intramamae itu disuntik lewat lubang putingnya itu. Nah, itu ada dosisnya. Dia biasanya pakai biomisin obatnya itu. Jadi dia sekali suntikan masuk ke dalam ambingnya. Gitu. Nah, terus balik lagi ke itu tadi, ke cara milih ambing tadi itu. Ambingnya itu habis itu kita pegang ambingnya itu. Ambing nggak keras kan, kecil lah, misalnya dia nggak ada susunya, pegang kecil. Habis itu nanti kita pegang, kulitnya harus lembut Mas. Kalau kulitnya kasar tuh dia ya nggak bagus lah. Kulit lembut dan dia itu keriput. Kalau keriput waktu kondisi susunya nggak ada, keriput. Jadi dia tuh kalau misalnya nggak ada susunya, nggak ada air susunya, dia akan ngecil. Itu ngecil sampai si ambing itu jadi keriput itu. Nah, kalau udah keriput, nah itu berarti memang nanti kalau misalnya ada susunya ya nanti akan melar itu. Gitu. Nah, itu yes. Sistem pemerahan kenapa di sini masih manual? Kalau Kenapa tidak pakai mesin perah? Kita punya kita masih jalan riset ini Mas. Riset itu maksudnya gini. Kalau dengan kita memerah manual itu kita kan bisa tahu ini berapa liter per harinya. Kita catatkan pagi berapa, sore berapa. Nah, itu nanti akan kita bikin trending Mas. Ini kambing Jawa Randu ini tahan berapa lama. Sekarang ini kan orang-orang bilang Jawa Randu tidak
perahannya nggak lama, cuma 2 bulan, 3 bulan. Nah, dengan seperti ini kita bisa tahu. Kalau pakai mesin kan nggak ngerti, tinggal tancap berapa keluarnya itu nggak tahu. Kalau ini kita bisa tahu, dan dia tahan berapa lama. Itu nanti yang akan jadi apa namanya, hasil yang kita harapkan. Jadi kita punya Jawa Randu dengan hasil perahan itu banyak dan lama. Itu kayak yang hitam itu, dia bisa hitam, bukan yang ini, hitam yang sana itu. Nah, itu dia bisa sampai 9 bulan. 9 bulan stabil di 1 liter. Tuh. Nah, kalau misalnya pakai alat itu kan kita nggak bisa tahu. Gitu. Gitu, Mas. Oke, ada lagi. Ya wis, semoga manfaat. Nanti sini aja, Mas, kalau butuh sesuatu, butuh data atau apa, terbuka. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum.